apa yang terjadi dalam sektor pangan energi di tahun 2022, kemudian sebenarnya kita menghadapi tantangan yang bersifat jangka menengah panjang ya dan bersifat struktural saya kira di dalam konteks pangan dan energi ini. Kemudian kita akan melihat perkembangan harga sekarang ini dan dampaknya bagi ekonomi Indonesia dan disertai dengan nanti ada catatan penutup ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini itu kan merupakan rangkaian peristiwa sebelumnya gitu ya, dimulai kalau misalnya kita dari pandemi COVID-19 ya, yang di tahun 2022 awal itu sebenarnya sudah mengalami pelambatan ya di berbagai negara. Pak Fadil dibikin slideshow kan bagus Pak. Pak ya, Fadil ini udah bikin slideshow. Hah? Diperbesar Pak di. Oh oke sih. Ini udah ya? Sudah Bapak. Kok sebelumnya gimana caranya? Oke. Ya, kemudian sebenarnya ekonomi dunia saat itu sudah memasuki recovery ya. Bahkan demand itu recover faster than the supply, yang kemudian menyebabkan kenaikan harga dan berbagai kesulitan dalam hal logistik ya. Kalau kita lihat saat itu biaya logistik transportasi itu meningkat hampir 2-3 kali lipat ya. Kemudian itu juga disertai dengan kenaikan harga berbagai produk ya, terutama produk pangan dan energi. Nah, kemudian yang kedua juga ada faktor yang presiden dari sekarang itu adalah quantitative easing ya. Ketika misalnya terjadi COVID-19 ini kan semua negara melakukan quantitative easing ya, dan kemudian sebagian dana yang dikeluarkan untuk quantitative easing itu mengalir ke pasar komoditas, yang itu kemudian juga menyebabkan kenaikan harga berbagai komoditas ya, tapi mungkin tidak sampai pada taraf seperti tahun 2007-2008 yang menyebabkan bubble dan kemudian crash gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya data tahun 2019 itu quantitative easing itu di 4 negara ekonomi terbesar, yaitu Amerika, kemudian EU, China dan Jepang itu mencapai 15,4 triliun US dollar, meningkat menjadi 24,5 triliun di tahun 2020 dan 24 di tahun 2021. Nah, ini juga kemudian menyebabkan kenaikan harga berbagai produk atau komoditas ini. Dan kemudian peristiwa berikutnya itu ya adalah invasi Rusia ke Ukraina, yang kemudian dilanjutkan dengan berbagai embargo ekonomi oleh negara-negara Barat kepada Rusia ya, yang kita mengetahui bahwa Rusia itu adalah salah satu penghasil minyak dan gas bumi terbesar, dan juga pupuk atau fertilizer, dan Ukraina sementara juga merupakan penghasil gandum, mungkin nomor 2 atau nomor 1 bahkan, dan bunga minyak nabati atau bunga matahari itu. Nah, ini kemudian saya kira menyebabkan kenaikan harga pangan dan energi ya, bahkan berbagai negara miskin atau negara-negara berkembang yang tergantung kepada ekspor gandum dari Ukraina dan Rusia itu terjadi krisis pangan gitu. Nah, jadi kenaikan harga pangan dan energi ini kemudian mendorong inflasi di berbagai negara, dan kemudian direspon oleh bank sentral dengan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, inilah yang kemudian menjadi ancaman resesi ekonomi di dunia saat ini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat
ini ada data tentang quantitative easing ya, yang kemudian waktu itu saya coba hubungkan dengan harga CPO. Jadi harga CPO misalnya meningkat tajam ya pada saat quantitative easing juga meningkat gitu. Jadi memang sebagian dana itu masuk ke pasar-pasar komoditas. Nah ini ramalan kemudian buruk ekonomi negara-negara di tahun 2023 ya. Bahkan IMF kan menyatakan bahwa sekitar sepertiga negara di dunia ini akan mengalami resesi, dan beberapa diantaranya itu adalah Amerika, EU secara keseluruhan, kemudian Inggris ya kan, dan juga Cina. Saya kira di tahun 2023 juga akan mengalami resesi ya, dari sekitar 5% di tahun 2022 menjadi sekitar 2,8%. Nah, tetapi kalau dalam konteks Indonesia, saya tidak melihat, dan juga ini dikonfirm oleh berbagai lembaga penelitian lainnya, Bank Dunia, IMF dan seterusnya, yang menyatakan bahwa mungkin kita masih akan mengalami perlambatan, mungkin, tapi tidak akan mengalami resesi sebagaimana negara-negara lainnya. Nah, misalnya di Indonesia sekarang ini kan di tahun 2022 juga inflasi di year on year sampai Desember itu kan 5,51% ya kan. Dan kemudian kalau kita lihat share-nya itu yang paling tinggi itu adalah dari barang-barang yang diatur oleh pemerintah ya kan. Energi lah terutama di situ ya kan, minyak dan seterusnya, listrik, kemudian dari pangan ya tidak nomor 2 ya, dan kemudian yang inflasi inti itu ya 3,36%, dan inflasi umumnya itu 5,51% secara keseluruhan seperti itu. Jadi walaupun kita mengalami inflasi yang cukup besar, bahkan mungkin tertinggi sejak tahun 2014 ya kan, tapi dibandingkan dengan negara lainnya kita masih relatif baik gitu ya, seperti itu. Nah ini saya kira mungkin nanti saya skip saja ya. Nah jadi itu keadaan kita yang sekarang ini. Tapi terkait dengan tantangan pangan dalam jangka menengah panjang ini, sebenarnya yang merupakan satu persoalan yang lebih struktural, yang mendasar, yang harus sebenarnya di-address oleh kita ya. Ada beberapa isu di sini adalah yang terkait dengan pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan ketimbangan pertumbuhan. Itu yang pertama. Kemudian juga diperkirakan 2/3 penduduk itu akan tinggal di daerah perkotaan, dan ini menyebabkan kemudian bagaimana sektor pangan ini merespon tersebut gitu kan. Semakin banyak yang tinggal di perkotaan yang tidak terkait dengan produksi pertanian. Jadi orang-orang yang bergerak di sektor pangan ini akan semakin menurun gitu ya. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah ketimpangan itu. Misalnya tahun 2021 itu orang yang terdampak kelaparan itu sekitar 828 juta. Ini meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah kemudian yang kedua adalah ada peningkatan GDP per kapita ya. Dan ini juga akan menimbulkan ketidakpastian bagi sektor pertanian ya kan. Bagaimana sektor pertanian merespon hal tersebut, misalnya di tengah berbagai persoalan-persoalan yang mempengaruhi aspek produksi dari pangan tersebut, misalnya terkait dengan climate change dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu adalah sumber daya alam yang sendiri yang semakin langka ya kan. Jadi akan terjadi kompetisi yang semakin kuat ya, semakin ketat ya untuk memperoleh sumber-sumber daya alam ini ya. Nah ini di tengah juga terjadinya proses degradasi hutan atau deforestasi itu ya.
Jadi ini tantangan yang berikutnya. Dan yang keempat itu yang sekarang menjadi perhatian utama kita itu adalah masalah climate change itu atau perubahan iklim ini, ya kan. Nah ini saya kira yaitu akan sangat berpengaruh terhadap cara-cara kita berproduksi, ya kan. Juga bagaimana kita merespon dampak perubahan iklim ini ya terhadap produksi pangan kita, ya kan, dan seterusnya. Belum lagi ada isu-isu tentang climate justice dan seterusnya seperti itu. Nah, dan yang kelima itu saya kira yang kita juga alami selama ini ya, semakin banyaknya bencana alam dan konflik juga itu akan memberikan dampak negatif kepada terhadap pertanian dan pangan secara keseluruhan gitu. Jadi saya kira ini persoalan di sektor pangan dan energi yang lebih struktural ya, yang lebih mendasar yang harus kita address, dan cara-cara kita mengaddress masalah ini itu tidak bisa dilakukan oleh satu negara, tapi oleh karena ini merupakan common problem semua negara. Jadi memang harus memerlukan suatu kerjasama negara-negara. Padahal di sisi lain negara-negara tersebut itu terutama sekarang ini kan semakin terbelah gitu ya, terutama setelah adanya invasi Rusia tersebut gitu, sehingga kerjasama internasional ini sekarang semakin sulit untuk diwujudkan gitu. Nah ini merupakan tantangan kita dalam jangka menengah panjang gitu.